Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah berita yang sedang viral, dan tentu berita ini membuat kita sangat merasa miris kaum muslimin, di mana ada seorang guru agama di SMK Negeri 1 Taliwang, Sumbawa Barat, yang dilaporkan oleh wali murid ke polisi dan didenda 50 juta rupiah karena menghukum anaknya yang mangkir dari kegiatan sholat berjamaah, di mana kegiatan sholat berjamaah tersebut adalah kegiatan rutin sekolah tersebut. Inilah sosok Akbar Sarosa, seorang guru yang dipolisikan orang tua murid hingga dituntut 50 juta rupiah. Ini berita yang sangat menyedihkan kaum muslimin. Hanya karena menghukum siswa yang tidak mau mengikuti kegiatan sekolah, terlebih kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sangat baik, kegiatan yang sangat mendidik, yaitu sholat berjamaah, di mana kegiatan tersebut bermanfaat untuk perkara dunia dan lebih-lebih perkara akhirat siswa tersebut. Sehingga seorang guru agama ini harus dilaporkan dan didenda sebesar 50 juta rupiah. Padahal diberitakan guru tersebut memberi hukuman pun hukuman yang biasa. Hukuman yang biasa dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya yang membandel. Kronologi kejadian tersebut adalah seusai Akbar yang menyuruh siswanya untuk sholat berjamaah karena sudah masuk waktu zuhur. Namun terdapat 3 orang siswa yang enggan melakukan sholat berjamaah, sehingga Akbar mencoba untuk menegurnya namun tak diindahkan. Akhirnya ketiga siswa tersebut dihukum dengan memukul telapak tangan dan pundaknya. Seusai kejadian tersebut, ada orang tua murid yang tak terima jika anaknya dihukum. Akbar kemudian dilaporkan ke polisi hingga dituntut 50 juta rupiah atas perlakuannya tersebut. Nah kaum muslimin, berita ini seharusnya menjadi cambukan, menjadi bahan introspeksi diri bagi setiap orang tua, bagi kita semua pada umumnya. Terlebih untuk yang seide, yang sepemikiran dengan wali murid yang melaporkan guru tersebut. Kemudian juga ini koreksi bagi para tokoh-tokoh agama, para kiai, para ustadz, bahwasanya banyak masyarakat kita ini yang tidak mengetahui bagaimana kedudukan syariat sholat di dalam agama Islam ini. Bagaimana pentingnya sholat, lebih-lebih sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sehingga harus banyak-banyak disampaikan tentang hukum wajibnya sholat ini. Sampaikan ayat-ayat Al-Quran, sampaikan hadis-hadis yang terkait masalah sholat ini. Baik itu perintah, kemudian keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang mengerjakan, maupun ancaman bagi mereka yang meninggalkan syariat sholat ini. Harus banyak-banyak disampaikan. Jangan hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutin yang miskin makna. Kita lihat, banyak masyarakat kita ini yang rutin mengikuti kegiatan yang dianggap kegiatan keagamaan, semisal yasinan, tahlilan, maulidan, ya, perayaan maulid, perayaan Isra Mi'raj. Tapi sholat mereka tinggalkan. Sampaikan kepada mereka bahwasanya sholat itu lebih penting dari kegiatan-kegiatan tersebut. Lebih baik mereka tidak ikut kegiatan tersebut, tapi mereka mengerjakan sholat yang 5 waktu. Daripada mereka rutin ikut kegiatan tersebut sampai berkorban apapun, waktu, harta, tapi tidak mengerjakan sholat. Sampaikan bahwa kunci dari segala macam amal ibadah kita adalah amaliyah sholat 5 waktu. Sebanyak apapun amal kebaikan kita, kalau kita tidak sholat, maka amalan tersebut akan sia-sia kaum muslimin. Sebuah hadis yang diambil dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah amalan sholatnya. Maka apabila sholatnya baik, sesungguhnya dia telah beruntung dan berhasil. Akan tetapi apabila sholatnya rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Renungi hadis ini kaum muslimin. Sholat itu perkara inti, penentu amaliyah kita yang lain. Apabila amalan sholat kita tidak ada, maka amalan ibadah yang lainnya akan hangus begitu saja. Jadi dalam masalah ini, yang anaknya masih belum mau mengerjakan sholat,
terlebih sudah usia belasan tahun, seharusnya ketika dia merasa tidak mampu memberikan pendidikan yang lebih ketat kepada anaknya, terutama masalah sholat ini, ya dia harus memasrahkan kepada gurunya. Apalagi yang namanya menyekolahkan anak, artinya sudah menyerahkan pendidikan anaknya kepada guru, maka sudah pasrahkan saja sama gurunya. Kecuali ketika guru tersebut memberikan hukuman sudah di luar batas, sudah tidak manusiawi, maka barulah orang tua memberikan reaksi. Nabi Muhammad SAW saja menyuruh mendidik anak kita untuk sholat dengan didikan yang ketat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Suruhlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun apabila mereka tetap meninggalkan salat, apabila mereka belum mengerjakan salat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mungkin sebagian orang tua ada yang tidak tega untuk memukul anaknya ketika anaknya itu belum mau mengerjakan sholat, meskipun pukulan yang sifatnya mendidik. Maka ketika kondisinya seperti itu, ketika gurunya yang memberikan tindakan yang seperti itu, maka jangan diprotes. Karena memang itu metode di dalam mendidik anak yang benar. Kecuali gurunya tersebut memberikan pukulan sampai menciderai, sampai melukai, maka barulah itu dinamakan melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Silakan orang tua mereaksi, melaporkan. Kalau hanya sebatas memukul telapak tangan, memukul pundak dengan mistar kayu yang hanya memberikan rasa sakit yang sedikit supaya siswa tersebut merasa takut, itu hal biasa. Jangan lebay sebagai orang tua. Apalagi sampai melaporkan dan mendenda guru yang sudah capek-capek mendidik anak Anda untuk sholat. Masa mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh malah didenda? Na'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah kasus ini cukup menjadi sorotan masyarakat sehingga banyak yang mendukung dan membela guru tersebut. Terlebih dari kalangan sesama guru. Karena apa yang dilakukan oleh guru tersebut adalah sebuah kebenaran dan kebaikan. Bapak-bapak jaksa yang hari ini yang akan menuntut guru, yang hari ini dengan undang-undang yang dipahaminya akan menuntut hukuman bagi seorang guru, kami juga mengetuk hati bapak-bapak jaksa. Tolong lihat guru sebagai orang yang pernah berjasa untuk membuat bapak bisa menjadi jaksa seperti hari ini. Bapak hakim yang nantinya akan memberikan keputusan hukuman untuk guru yang hari ini menjadi terdakwa. Tolong dengan nurani Bapak hakim. Itu tadi dukungan dari para guru untuk Pak Akbar, guru agama yang dilaporkan oleh wali murid karena memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mau mengikuti kegiatan sholat berjamaah yang merupakan kegiatan rutin sekolah tersebut. Berita ini banyak sekali dimuat di berbagai laman berita internet. Antum bisa membaca dan melihat video-videonya. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan meninggikan derajat Pak Akbar dan orang-orang yang memberikan pembelaan atas apa yang sudah dilakukan oleh Pak Akbar ini. Dan kita pun mendukung supaya Pak Akbar ini dibebaskan dari segala tuntutan karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Akbar ini tidak melanggar hukum sama sekali. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.